Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wagiran M. Hum dan Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini kami selaku kelompok 7 akan membahas sosiolinguistik. Kelompok ketujuh terdiri dari Diva Rizkia Mia Rifada, Novita Nurul Hidayah, Restu Adelina, Marfa, Muhammad Rifki Raden Putra, Kotron Nada. Kami dari Universitas Negeri Semarang tahun 2020, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tak panjang lebar, mari kita masuk materi. Silahkan menikmati. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Dewasa ini perkembangan bahasa terus tanpa henti. Setiap evolusi dan revolusi manusia membuat bahasa terus dilakukan pembaruan. Para linguistik di seluruh dunia mempelajari betapa pentingnya bahasa di kehidupan manusia dan lingkungannya. Sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik dengan bahasa sebagai objek kajiannya. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, bahwasanya bahasa sebagai objek kajian sosiolinguistik tidak dilihat maupun didekati sebagai bahasa, melainkan sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat manusia. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, menimbulkan banyak persepsi bagi kami yang dituangkan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut meliputi beberapa hal, yaitu satu, apa itu hakikat ilmu sosiolinguistik? Yang kedua, bagaimana relevansi linguistik dengan sosiolinguistik? Apa saja bidang kajian sosiolinguistik? Dan terakhir, apa itu variasi bahasa? Tujuan laporan. Penulisan laporan ini berguna untuk mengetahui hakikat relevansi linguistik dengan sosiolinguistik serta mengidentifikasi bidang kajian sosiolinguistik dan terakhir mengetahui variasi bahasa dalam sosiolinguistik. D. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini meliputi tiga, yaitu satu, memperdalam subbab baru materi linguistik yaitu sosiolinguistik, menambah wawasan mengenai ragam bahasa, dan terakhir mampu menunjukkan dengan saksama hubungan sosiolinguistik dengan disiplin ilmu yang lain. Bab 2, isi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui peta konsep agar kita bisa saling bersatu padu dalam pikiran kita, sehingga insya Allah di akhir pertemuan ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada peta konsep kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah dasar sosiolinguistik. Yang kedua, relevansi sosiolinguistik dan linguistik. Yang ketiga, bidang kajian sosiolinguistik. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang alasan adanya ilmu sosiolinguistik. Dewasa ini, perkembangan bahasa di seluruh dunia terus tanpa henti. Setiap evolusi dan revolusi manusia membuat bahasa terus dilakukan pembaruan. Para linguis di seluruh dunia mempelajari betapa pentingnya bahasa di kehidupan manusia dan lingkungannya. Sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik dengan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan bahasa akan selaras dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Sosiolinguistik ini berperan ikut meneliti bahasa yang digunakan sekaligus membahas sedikit kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena notabene bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ujaran yang ingin disampaikan. Tetapi, dari mana bahasa itu muncul? Karena salah satunya berasal dari kebudayaan dan keadaan sosial yang ada di masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah pengertian sosiolinguistik berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama adalah Sumarsono. Kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Yang kedua adalah menurut Haldane. Deal with the relation between a language and the people who use it. Artinya, bahasa digunakan dalam komunikasi. Bahasa dapat kita jumpai dan bisa ditemukan, karena perkembangan bahasa akan selaras dengan perkembangan interaksi dan teknologi dalam masyarakat.
Yang ketiga adalah menurut Kirsten dan kawan-kawan, berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Latar belakang para ahli mengungkapkan sosiolinguistik, yaitu aspek sosial pada bahasa awalnya dipelajari oleh ahli bahasa India dan Jepang pada tahun 1930 dan juga oleh Louis Gauchat di Swiss pada awal 1900-an. Pada waktu itu, studi yang dilakukan kurang mendapatkan perhatian dari dunia barat. Baru pada tahun 1960-an, studi sosiolinguistik muncul di barat yang dilakukan oleh William Labov di Amerika dan Basil Bernstein di Inggris. Sehingga dapat disimpulkan, dilihat dari pengertian yang ada, kami berpendapat bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang menggabungkan keadaan sosial di masyarakat tertentu dengan bahasa yang digunakannya. Perkembangan budaya dan teknologi turut ikut andil pada kebudayaan bahasa dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, jika kita disuruh memilih, kami cenderung memilih ketiga-tiganya, karena sama-sama benang merahnya bahwa sosiolinguistik penting karena bahasa tumbuh dari kekuasaan dan keadaan sosialnya. C. Konsep dasar sosiolinguistik. Konsep dasar sosiolinguistik antara lain 1. Komunitas berbahasa, yang kedua keberagaman reputasi, dan yang ketiga adalah jaringan sosial. Yang pertama, komunitas berbahasa merupakan sebuah konsep di mana kelompok tertentu masuk ke kelompok itu menggunakan bahasa yang unik. Misalnya pada jargon Maba PPAK FPS 2020. Yang kedua, keberagaman reputasi merupakan reputasi tinggi, rendah, atau kelas sosial dilihat dari penggunaan bahasanya, misalnya dalam unggah-ungguh bahasa Jawa ngoko dan krama. Dan yang ketiga adalah jaringan sosial, merupakan sebuah bahasa yang digunakan pada kegiatan interaksi sosial atau media sosial, misalnya Facebook atau TikTok. Demikianlah, memang tiga itu saling berkaitan erat dengan dunia manusia. Misalnya saja jaringan sosial, sebenarnya kami ada contoh lain seperti media sosial. Misalnya kita berinteraksi dengan seseorang, kita memerlukan sesuatu agar apa yang kita pesan atau ujarkan sampai ke pendengar atau lawan bicara. Untuk itu, kajian sosiolinguistik sangat dibutuhkan, di mana kegunaannya mampu menaruh setiap bunyi bahasa yang tepat agar pas dan sesuai. Begitu juga dengan keberagaman bahasa dan komunitas bahasa. Keberagaman bahasa dapat kita pakai di situasi yang tepat, misalnya penggunaan bahasa formalitas dalam acara rapat atau meeting sesama petinggi perusahaan yang beda dengan kita saat informal. Relevansi linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik ditinjau dari batasan-batasan fungsi dan perkembangannya. Sosiolinguistik adalah studi yang mempelajari pengaruh sosial terhadap bahasa yang digunakan dan efek penggunaan bahasa dalam masyarakat. Relevan, karena tugas linguistik adalah mencari kaidah bahasa X, dan sesudah itu barulah para sosiolinguistik memasuki permasalahan dan mengkaji masalah apapun yang ada dengan adanya kontak antara kaidah itu dengan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu linguistik dan sosiolinguistik memiliki relevan, dikarenakan sama-sama membahasa bahasa. Tetapi, linguistik membahasa hanya seluk-beluk bunyi bahasa, peletakan bahasa, atau bahasa singkatnya hakikat bahasanya. Sosiolinguistik fokus pada pengembangan bahasa yang selaras dengan kebudayaan dan keadaan sosial yang ada. Misalkan saja kata rewang. Rewang yang merupakan salah satu bahasa Jawa yang artinya membantu dan biasanya diucapkan bila adanya kontak sosial di lingkungan masyarakat Jawa mengadakan acara dan tetangganya ikut membantu. Secara ilmu linguistik, ini akan dipelajari dari fonemnya, sintaksis, morfologi, dan lain-lain. Bidang kajian sosiolinguistik. Masalah utama yang dihadapi: 1. Mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. 2. Mengkaji fungsi-fungsi sosial
dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. 3. Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri, dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Topik yang dibahas: 1. Bahasa, dialek, ideolek, dan ragam bahasa. 2. Masyarakat bahasa. 3. Repertoar bahasa. 4. Fungsi kemasyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik. 5. Kedwibahasaan dan kegandabahasaan. Kesimpulan: 1. Bidang kajian linguistik dibagi menjadi 2, yaitu masalah utama sosiolinguistik dan topik-topik yang dibahas di sosiolinguistik. Masalah masing-masing bidang kajian terdapat beberapa hal yang dikaji di dalamnya. Bidang yang dikaji sosiolinguistik berhubungan erat dengan fenomena-fenomena di masyarakat dan berhubungan pula dengan bidang sains dan sosial. 2. Memang benar adanya seringkali sebuah bahasa bisa jadi bermasalahan. Misal kata uang dan duit. Secara kebahasaan, jelas ini menyatakan suatu alat tukar yang sah. Tetapi, kastanya lebih tinggi uang daripada duit, karena perbedaan formalitasnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restu Adelina Marfah. Saya akan membahas tentang apa itu variasi bahasa. Jadi variasi bahasa itu adalah salah satu fenomena sosiolinguistik. Variasi bahasa terjadi karena adanya aspek kemasyarakatan dalam berbahasa. Jenis-jenis variasi bahasa ada 1. Idiolek, 2. Dialek, 3. Tingkat tutur, 4. Ragam bahasa, 5. Register. Dialek sendiri adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berbeda-beda pada suatu tempat atau wilayah atau daerah. Contohnya, dialek Banyumas yang menggunakan kata langka itu sama dengan ora ono, lalu gutul sama dengan teko, sama dengan tiba. Yang kedua, idiolek. Idiolek adalah ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Contoh perbedaan bahasa akademis yang lebih dominan pada pengiat pendidikan. Yang ketiga, register. Variasi bahasa berdasarkan ranahnya domain. Dengan kata lain, register merupakan variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, tingkat keformalan, dan media penggunaannya. Contoh register pembawa berita di TV dengan komentator sepak bola. Intonasi dan bahasa yang digunakan berbeda. Kalau sepak bola komentator sepak bola lebih mengarah pada gejolak semangat, sedangkan host di TV lebih santun berbicara. Yang keempat, ada ragam bahasa. Ragam bahasa terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang penutur, tempat, dan situasi. Hal ini mengakibatkan adanya variasi bahasa dalam ragam bahasa resmi, formal, dan tidak resmi atau non-formal. Ragam formal digunakan pada acara resmi dan tentunya dengan pilihan kata yang sesuai dengan situasi. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat untuk suatu keperluan tertentu. Contohnya di Jawa, kita mengenal Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa. Lalu yang terakhir ada tingkat tutur. Tingkat tutur atau speech level adalah variasi yang timbul karena adanya perbedaan mitra tutur. Penutur akan mempertimbangkan siapa yang menjadi mitra tuturnya. Mitra tutur yang berbeda akan mengakibatkan penggunaan variasi yang berbeda pula. Tingkat tutur dilakukan secara sadar oleh seseorang atau masyarakat tutur. Tingkat tutur dapat dilihat dengan pilihan kata yang berbeda pada orang yang berbeda. Hal ini juga menyangkut kesopanan terhadap lawan bicara. Contohnya, di bahasa Jawa, kita mengenal kesopanan. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi, maka penutur akan cenderung menggunakan bahasa krama. Sedangkan untuk mitra yang sebaya atau lebih muda akan menggunakan bahasa ngoko. Lalu selanjutnya bab 3, kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang
memadukan ilmu disiplin sosiologi dan ilmu melalui kajian-kajian sosiolinguistik ini. Diharapkan mampu menciptakan banyak penutur-penutur di tanah air yang sudah mulai usang, apalagi penutur bahasa daerah yang sudah mulai sedikit penuturnya. Perkembangan bahasa terus dilakukan, maka para linguis dan para ahli sosiologi turut serta dalam peningkatan perkembangan bahasa. Sekian, terima kasih. Kiranya begitu dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah serta mungkin tidak ketepatan dalam membaca karena kita saling sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih.